Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan platform Gypsum untuk mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Siti Abadia STMT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Alan Crespo NPM 0440, Sigit Laksana Waluyo NPM 043, dan saya sendiri Kasmilawati NPM 046. Pada penyampaian video kali ini, kami akan mengambil 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai plafon. Yang kedua, mengenai gypsum dan kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, ada teknik pemasangan. Dan yang keempat, ada metode pelaksanaannya. Sebelumnya, tujuan dari penyampaian video kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode pelaksanaan dari pemasangan plafon gypsum. Topik yang pertama adalah plafon. Plafon atau langit-langit rumah merupakan bidang pembatas antara atap rumah dan ruangan di bawahnya. Ketinggian plafon atau langit-langit rumah umumnya berkisar antara 2,75 meter sampai dengan 3,75 meter. Fungsi utama dari plafon adalah untuk menjaga kondisi suhu di dalam ruangan akibat sinar matahari, serta menetralkan bunyi atau suara yang bising pada atap saat hujan. Plafon dapat membantu menutup dan menyembunyikan benda-benda seperti kabel, instalasi listrik, telepon, pipa hawa, dan struktur atap sehingga interior ruangan tampak lebih indah. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah gypsum. Gypsum adalah mineral umum yang ditemukan di batuan sedimen di setiap benua. Di zaman modern, ini digunakan untuk membuat papan dinding dan produk plester untuk bangunan perumahan dan komersial. Pengertian plafon gypsum, juga dikenal sebagai wallboard atau sheetrock, adalah lapisan gypsum yang diapit di antara 2 lembar kertas tebal. Ubin langit-langit gypsum lebih kecil dan digunakan dalam plafon gantung, juga dikenal sebagai drop ceiling. Adapun kelebihan dan kekurangan gypsum. Kelebihannya, yang pertama, harga plafon gypsum relatif murah. Yang kedua, produk mudah didapatkan. Yang ketiga, tersedia dalam beragam motif. Yang keempat, tampilan menarik dan mewah. Yang kelima, proses pemasangannya lebih cepat. Serta kekurangan dari gypsum adalah: yang pertama, plafon gypsum tidak anti air. Yang kedua, tampilan mudah kusam. Yang ketiga, sensitif terhadap benturan. Yang keempat, harus dirawat secara berkala. Selanjutnya adalah teknik pemasangan plafon gypsum. Selanjutnya adalah teknik pemasangan plafon gypsum. Ada 2 cara pemasangan plafon gypsum, disertakan pada jenis rangka penopangnya. Yang pertama, rangka kayu. Plafon gypsum yang menggunakan rangka kayu harus diserut agar rata dan rapi dalam pemasangannya. Yang kedua, rangka hollow. Plafon gypsum yang menggunakan rangka hollow jauh lebih cepat karena umumnya memiliki permukaan yang lebih presisi. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan plafon gypsum yang terdiri atas bahan, alat, serta metode pelaksanaan plafon gypsum. Selanjutnya adalah tentang alat dan bahan. Berikut adalah alat-alatnya. Alat-alatnya ada meteran, penggaris, spidol, laser marking, benang, paku, palu, ramset, bor, mesin potong, gunting atau tang potong, kafe atau scrap, water brush, amplas, dan kuas. Lalu untuk bahannya antara lain adalah ada gypsum board, hollow 4x4, metal forking, screw gypsum, visor, wall angle bracket, outlet, ada fasteners, cat putih, lakban kertas, dan kompon.
Selanjutnya adalah tentang metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan pertama adalah persiapan. Yang pertama, pembuatan dan pengajuan gambar soft drawing pekerja plafon gipsum. Yang kedua, lalu ada approval material yang akan digunakan, dan yang ketiga ada persiapan dan pembersihan kerja. Lalu untuk metode pelaksanaannya kedua adalah pengukuran. Tentu untuk marking elevasi plafon dan buat garis sipatan pada dinding dan asumbu ruangan serta titik-titik paku kait pada langit-langit sesuai soft drawing. Seperti itu ya ilustrasinya. Lalu metode pelaksanaan yang ketiga adalah setelah posisi plafon didapatkan pekerja awal ialah pemasangan rangka rapi atau rangka hollow dalam angle profil sebagai list tepi pada sipatan marking elevasi plafon untuk memperoleh titik tiap plafon. Metode selanjutnya adalah pertama, tentukan jarak penempatan kait penggantung seperti pada gambar di samping, dan kedua kemudian pasang tarik benang sesuai pedoman penentu kelurusan dan ketinggian rangka plafon seperti pada gambar di samping. Kemudian dapat dilanjutkan pemasangan rangka utama dan rangka pembagi menggunakan locking clip. Dan kedua, setelah semua rangka hollow terpasang, lakukan perataan atau leveling dengan memakai tarik benang. Yang terakhir, pasang dan kencangkan klip atau rod. Metode pelaksanaan yang ketiga, pemasangan plafon gipsum. Setelah rangka hulu terpasang dengan benar, serta instalasi mechanical engineering sudah terpasang semua, maka lembaran gipsum bisa mulai dipasang. Selanjutnya, sebelum pemasangan skrup, pastikan bor skrup disesuaikan dengan benar sehingga kepala skrup hanya masuk sedikit ke dalam permukaan lembaran gipsum. Tekan ujung skrup perlahan ke dalam permukaan lembaran gipsum sebelum menjalankan mesin bor untuk memasukkan skrup. Skrup berfungsi sebagai titik perkuatan. Setelah lembaran gipsum terpasang semua, cek leveling permukaan plafon. Itu adalah gambar contoh pemasangan setelah terpasang semua. Yang selanjutnya adalah finishing plafon gipsum. Untuk sambungan plafon menggunakan sealing net lakban, kemudian tutup dengan paper tape dan kompon sealing. Setelah itu diamplas. Itu adalah gambar contoh finishing sambungan untuk plafon gipsum. Baik, untuk selanjutnya menurut pelaksanaannya. Setelah plafon terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan list plafon gipsum. Untuk list plafon gipsum dipasang pada pertemuan antara dinding plafon dengan perkuatan memakai kompon jenis casting dan lem. Seperti itu ilustrasi pemasangan list plafon gipsum. Lalu metode pelaksanaan selanjutnya adalah tahap terakhir. Tahap terakhir adalah pengecatan seluruh permukaan plafon dan list secara merata. Ini finishnya ya, seperti inilah plafon gipsum yang sudah jadi. Berikut ada video berdurasi pendek mengenai metode pelaksanaan pekerjaan plafon gipsum. Bisa kita simak secara saksama. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.